Hai sahabat estetika, kembali lagi bersama saya Nabila Ananda Khairia pada Estetok kali ini. Nah sahabat, pada Estetok kali ini kita akan sama-sama mengupas tuntas buku bukan pilihan karya kakak Sadria. Sadria lahir di ujung Labuang, Sulawesi Selatan 28 November. Tercatat sebagai mahasiswa semester 6 jurusan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Baru-baru ini, Sadria menerbitkan buku keduanya yang bergenre prosa berjudul Bukan Pilihan setelah menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Bintang Tanpa Sinar pada tahun 2018 silam. Buku ini sendiri berjumlah 204 halaman. Dalam masa kepenulisannya, Sadria sudah sering mengikuti event-event lomba menulis. Terbukti dengan beberapa karyanya yang selalu lolos dalam antologi event lomba puisi nasional. Nih Kak, sebelum mulai, enaknya dipanggil kakak Sadria atau siapa nih Kak? Ya, kalau panggilan saya sebenarnya tidak ada. Nama saya kan Sadria saja, Sadria. Cuma terkadang teman-teman yang lain panggilnya Sade. Jadi senyamannya mungkin. Mau panggil Sade, mau panggil Sadria juga tidak apa-apa. Senyamannya mungkin. Jadi kalau saya tuh nyamannya panggil kakak Sadria. Jadi kakak Sadria aja ya Kak? Ya. Nah, terus sebelumnya kabarnya gimana nih Kak? Kan ini lagi puasa, panas, aman, lancar? Alhamdulillah hari ini, alhamdulillah baik. Hari ini juga puasanya lancar. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung lanjut aja nih Kak ke pertanyaan pertama. Kan kita tuh sama-sama tahu kan ada beberapa jenis-jenis dalam kepenulisan dan biasanya disebut dengan genre. Nah, kebetulan kakak ini nulis buku genre prosa atau novel. Kenapa sih kakak lebih milih genre prosa? Kenapa saya milih prosa itu karena kebetulan memang pada saat itu idenya ke novel. Jadi saya menulis novel karena sebenarnya saya suka semua genre. Saya juga menulis semua genre. Tapi pada saat menulis buku ini ya jatuhnya ke novel, yaitu prosa. Jadi sebenarnya suka semua, cuman jatuh hatinya lagi ke prosa aja ya Kak? Kebetulan. Terus tadi kan sebelum ini aku tuh udah baca-baca, ternyata ada 11 subbagian ya Kak. Terus kalau boleh tahu berapa lama sih waktu yang kakak butuhkan untuk menulis semua ini Kak? Kalau menulis dari buku bukan pilihan ini, jangka waktu yang saya butuhkan kemarin itu sekitar 1 bulan saja. Karena mungkin pada saat itu juga kan lagi masa pandemi, jadi kampus diliburkan, jadi saya nggak punya kerjaan di rumah. Jadi saya mencoba menulis dan jadilah buku ini, dan lagi encer-encernya otak, jadi cepat selesai. Wah, keren banget nih sahabat. Kakak Sadria cuman butuh waktu sebulan untuk nulis buku setebal ini. Keren kan? Terus nih Kak, apa sih yang buat orang-orang harus baca buku kakak nih? Pasti ada gitu yang hal menariknya yang harus nih orang-orang harus baca karena ada hal menarik dalam buku ini. Kira-kira apa sih menurut kakak sebagai penulis? Ya, kalau saya sebagai penulis sih pastinya saya akan mengajak semua orang kan membaca buku saya atau tulisan saya, dan hal menarik itu pun akan mereka temui sendiri ketika sudah membaca buku ini. Yang pasti lewat buku ini saya memang ingin mengajak pembaca agar menyelami maksud dari buku ini yang saya angkat sendiri lah, tentang keikhlasan. Dan menariknya juga itu bisa dilihat dari judulnya. Pasti orang-orang akan bertanya mengapa judulnya bukan pilihan tetapi dalam kurung, karena itu kan ada maksud dari judul itu. Jadi sahabat, kita udah dapat lihat nih dari judulnya ada bukan pilihan, tapi di kata bukannya ada tanda kurungnya nih Kak. Pasti ada makna tersirat yang seperti yang Kak Sadria bilang tadi kan Kak? Iya, karena memang awalnya judul buku ini itu adalah Terapi Untuk Ikhlas, dan memang kan ini memang bukunya bertema tentang keikhlasan. Dan tapi setelah sampai ke penerbit itu berubah judul, jadilah bukan pilihan tetapi ada dalam kurung. Dan kalau saya sebenarnya mengapa bukan pilihan dalam kurung itu karena begini, pilihan kita belum tentu menjadi pilihan, sedangkan yang menjadi pilihan belum tentu juga menjadi pilihan kita. Bisa saja menjadi pilihan, bisa saja menjadi bukan pilihan. Seperti itu. Keren banget sahabat. Sahabat wajib banget baca dan beli buku ini sahabat. Terus
kan biasanya orang itu nulis buku ataupun apapun pasti ada dasarnya. Nah, ini Kakak Sadria sendiri menulis atas dasar pengalaman pribadi kah, atau sedang galau, atau bagaimana Kak? Kalau saya sendiri, karena kan menulis itu sudah menjadi bagian dari diri saya, menjadi hobi saya, hal yang paling saya sukai, dan menulis juga itu kayak saya merasa kurang begitu kalau tidak menulis. Dan kalau perihal gabut, galau, apapun yang saya rasakan dan apapun yang saya pikirkan itu pasti saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Terus kan tadi Kakak Sadria bilang menulis merupakan bagian. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Kakak Sadria suka nulis gitu Pak? Saya suka menulis itu dari kelas 5 SD. Ketika pada saat itu ya biasa ada tugas sekolah menceritakan pengalaman pribadi, dan di situ saya lebih suka bercerita lewat tulisan. Jadi disitulah awal mulai saya suka banget menulis. Sampai ke kelas 2 SMP saya mulai menciptakan cerita pendek. Oh, jadi Kakak tuh menulis karena tugas ya dari awal. Iya, jadi kesukaan. Asik. Langsung aja nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu Kakak Sadria nulis buku bukan pilihan ini berdasarkan kisah nyata atau fiksi Kak? Kalau dari saya sendiri, salah satunya yang ini buku ini bukan pilihan. Sebenarnya ya pasti saya bilang fiksi, tetapi kan memang karya sastra itu meskipun diangkat dari kisah nyata, pastinya ada perubahan lah dalam cerita tersebut, baik itu latarnya, tokohnya, nama tokohnya, sikapnya. Kan kita tidak mungkin secara terang-terangan menulis bahwa ini terjadi begini, pasti ada perubahan. Jadi karya sastra itu memang fiksi, dan saya memang menulis itu dari cerita saya ini, saya mengambil dari lingkungan atau apa yang saya alami, saya gabungkan dalam satu adegan atau dalam satu cerita, sehingga jadilah buku ini tercampur lah. Jadi sahabat, dari jawaban Kakak Sadria ini sendiri kita udah bisa tarik kesimpulan kalau semua karya sastra itu walaupun diambil berdasarkan kisah nyata pasti juga ada campur fiksinya Kak. Kan begini Kak, dari novel jadi novel ini pasti banyak prosesnya nih Kak, sampai terbit begini, dari proses penulisan lah, proses penerbitan, pencetakan dan sebagainya. Apakah ada kendala gitu Kak selama proses itu Kak? Kalau dari saya sendiri penulis itu, kalau pas menulis ini ya alhamdulillah tidak ada kendala yang secara bagaimana banget. Kan di sini pas saya buat cerita ini kan saya lagi encer-encernya, jadi ya mudah. Tapi kalau dalam penerbitan itu ya mungkin kendala penerbit lah yang pasti. Yang saya tahu kemarin itu ya lebih ke kendala percetakan, karena kan penerbit ini masih mengambil percetakan dari luar sehingga percetakannya agak lama, dan itulah kenapa buku ini memang sudah tersebar, kompletnya sudah tersebar tersebar lah. Tapi kalau perihal buku secara fisik itu belum jadi karena masih dalam proses cetak kemarin. Gitu. Jadi setiap proses pasti ada kendalanya ya Kak? Iya, pastilah, itu sudah pasti banget. Udah takdir ceritanya. Terus kan seperti yang Kakak Sadria bilang di awal, kalau ini kan buku bukan pilihan, itu buku kedua. Terus kalau dibandingin sama buku pertama, apa nih bedanya Kak? Kalau mau dibandingin buku pertama sama buku kedua itu beda banget. Sebenarnya kan ini juga cerita yang pertama itu kan saya buatnya masih kelas 3 SMP, tetapi direvisi kembali pas kelas 3 SMA. Lama kan prosesnya itu adalah hampir bertahun-tahun sih saya buat itu cerita, saking lamanya. Dan itu kan masih cerita yang remaja banget, galau-galau banget. Kalau saya ingat kembali tuh kayak kadang mau ketawa sendiri sih, kayak lucu banget tulisan itu. Kalau bedanya, kalau yang sekarang kan ya mungkin akan pembaca akan menemui sedikit teka-teki di dalamnya, akan ada sedikit penulis orang bilang akan ada ungkapan bilang ini akhirnya bagaimana sih, ya pasti saya mempermainkan alur di dalam cerita itu, dalam buku itu ya beda lah. Buku kemarin alurnya lus-lus aja, sedangkan ini ada sedikit
maju mundur, sehingga ya mungkin itu adalah salah satu hal yang menarik juga dalam buku ini. Kalau misalnya memang pembaca ingin membaca buku ini ya mereka harus menuntaskan sampai akhir. Kalau tidak, mereka akan tetap bertanya di awal karena kan kita tidak bisa menebak akhirnya. Jadi bagi sahabat estetika yang mau baca buku ini, ingat ya pesannya dari penulis sendiri, harus baca sampai akhir supaya maknanya dapat ya Kak. Iyalah. Terus di buku tadi juga udah sempat baca ada beberapa quotes keren banget gitu. Salah satunya, aku membutuhkan penopang agar tetap bisa berdiri teguh. Wah, keren banget itu Kak. Terus kan Kakak Sadria merupakan mahasiswa sastra Indonesia. Ya, saya Terus Indonesia. pasti orang-orang bilang pantesan anak sastra. Nah, secinta apa sih Kakak Sadria dengan sastra Kak? Wah, cinta perihal rasa nih. Iya Kak. Kalau bagi saya tuh kalau ditanya perihal rasa itu ya nggak bisa apa-apa. Maksudnya kalau ya cinta ya udah cinta, nggak ada neko-neko lagi. Cinta ya cinta. Kalau misalnya masih ada kata tapi itu ya belum cinta. Yang pastinya sastra itu ya saya sudah bagian dari saya lah. Yang paling saya sukai ya tidak mungkin lah saya berada di sini kalau memang saya tidak suka atau cinta sama sastra. Oh, jadi Kakak Sadria udah bisa ditarik kesimpulannya bahwa Kakak Sadria itu suka banget sama sastra. Iya. Seperti yang tadi Kakak Sadria bilang, dari kelas 5 SD loh sahabat, Kakak Sadria udah mulai nulis. Wah, keren kan? Oke. Mungkin dari perjumpaan kita kali ini sekian Kak tanya-tanyanya. Mungkin bisa dilanjut nanti di lain waktu. Terima kasih nih Kak udah mau luangin waktunya untuk ditanya-tanya sama kami dari Estetika. Baik Kak. Terima kasih kembali. Terima kasih Kak Sadria. Oke sahabat, jangan lupa ya di order bukunya di Kakak Sadria langsung penulis. Sekian Estetok pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di Estetok berikutnya. Bye bye.